pertama, nih, sebentar, halo. Untuk pijatan bayi tidak prinsip. Mungkin ada kalian pernah melihat mijat bayi itu mulai dari kepala dulu gitu ya sampai ke kaki ya. Tapi yang saya ajarkan, saya mulai dari kaki dulu baru ke kepala. Kenapa? Karena biasanya kalau kita dari ini apa ya? Tidak memberikan rasa nyaman ke kaki. Jadi kita berikan nyaman dulu di kaki. Jadi kalau dia sudah nyaman pasti dia akan tenang gitu ya. Jadi yang kita lakukan, kalau ini kan khawatir takut ya kalau wajah dulu yang dipegang gitu ya. Makanya kita pegang daerah kaki ya. Nah, sekarang kita ke kaki. Gerakan kaki yang pertama ada namanya perahan India. Nah, coba dibaca perahan India gimana caranya? Peganglah kaki bayi pada pangkal paha dengan kedua telapak tangan seperti memegang pemukul softball. Kemudian gerakan tangan ke pergelangan kaki seperti memerah susu atau dengan arah yang sama. Gunakan kedua tangan secara bersamaan. Mulai dari pangkal paha dengan gerakan memeras, memijat, memutar kedua kaki bayi secara lembut. Oke. Itu namanya peran India. Baik, sebelum kita itu pasti kan pakai minyak dulu ya. Contohnya juga pakai minyak gitu ya. Oke, pakai minyak atau boleh kita tuangkan ke kom ya. Tapi saya nggak pakai ini tadi pakai minyak ya. Kita oleskan. Oke. Nah, pertama yang namanya peran India, pegang pergelangan kaki gini ya. Posisinya seperti megang softball gini ya. Kemudian kita urutkan ke bawah 1, 2 gitu sambil berganti. Nggak licin ya kalau ini Nggak licin, keset ya. keset nggak apa deh, pakai nanti dicuci ya. Mau langsung dituangkan ke telapak atau ke kom boleh ya. Oke, jadi gini ya. Ini ya, pertama gerakannya 1, 2 ya gini, pokoknya posisinya gini, tekan dengan lembut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh ya sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kemudian atau kan ada atau ya, gerakannya memeras memijat. Kalau tadi kan lurus begini ya, kalau atau boleh kita gini, nah gini, jadi memutar, memeras, memijat tapi dengan lembut ya, mulai dari pangkal paha sampai dengan pergelangan kaki. Paham? Jadi perahan India itu ada 2 cara ya. Jadi boleh caranya yang pertama ngurut saja seperti ini secara bergantian ya. Kemudian yang kedua bisa dengan cara memeras, memijit atau memutar. Gitu ya. Itu adalah perahan India. Sekarang Swedia, coba baca. Kalau Swedia gimana? Peganglah kaki bayi pada pergelangan kaki. Karena banyak orang. Gerakan tangan secara bergantian dari pergelangan kaki ke pangkal paha atau gunakan kedua tangan secara bersamaan mulai dari pergelangan kaki dengan gerakan memeras, memijat, memutar lembut kaki. Nah, sama seperti tadi, hanya bedanya kalau India dari pangkal ke pergelangan, kalau ini dari pergelangan ke sana ya. Jadi sama, kebalikannya ya. Jadi posisinya gini, 1 itu ya, 2, jadi sama. Nah, kemudian gerakan memeras memijitnya juga sama gitu, dari bawah ke atas ya. Oke, seperti itu. Mungkin bisa sambil dicoba ya. Itu adalah perahan Swedia. Ingat ya. Jadi bedanya kalau India dari pangkal ke pergelangan, kalau Swedia dari pergelangan ke pangkal ya. Oke. Yang ketiga, setelah kita selesai nih misalnya ya, pemijatan bayi tidak harus misal berapa kali, tidak, itu memang terserah saja. Mungkin paling lama mungkin secara keseluruhan 15 sampai 10 menit secara keseluruhan. Jadi jangan terlalu lama juga. Jadi khawatir bayinya terjadi hipotermi ya. Oke. Kemudian telapak kaki ya, setelah pergelangan kita ke telapak kaki. Telapak kaki bisa kita urut dari mulai, coba baca. Urutlah telapak kaki bayi dengan kedua ibu jari secara bergantian, dimulai dari tumit kaki menuju ke jari kaki, atau buatlah lingkaran-lingkaran kecil dengan kedua ibu jari secara bersamaan pada seluruh telapak kaki dimulai dari tumit. Ya, jadi untuk telapak kaki begini, ini kan telapak, jadi kita urut ke atas 1, 2, gitu ya, secara bergantian. Nah,
lurus ke atas gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau boleh kita buat lingkaran-lingkaran kecil. Sirkuler. Ya, sirkuler, lingkaran-lingkaran kecil mulai dari pangkal. Kelihatan nggak? Kan ini tadi lurus gini ya. Atau boleh juga kita sirkuler ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya hitungannya. Oke? Itu mengurut telapak kaki. Nah, sekarang jari. Jari diapain? Coba baca. Ijatlah jari-jari kaki satu persatu dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki dan diakhiri dengan tarikan lembut pada setiap ujung jari. Ya, jadi jari ini diputar-putar, kemudian terakhir tarik. Putar-putar, tarik. Gitu ya. Kebayangkan kalau ini kan kecil ya. Tapi ini posisinya lurus gini ya, posisinya gini. Jadi kalau kamu jari gini, gitulah, gitu nanti tarik gitu ya. Kemudian tarik gitu. Nah, dari mulai pangkalnya, gimana sih? Dari pangkal ini, kalau jari bayi kan kecil ya. Kamu putar-putar secara sirkel nanti baru tarik gitu. Putar-putar, tarik gitu. Ya. Jadi dari sini ibaratnya kan berarti diputar, tarik ya. Putar, tarik. Lucu. Nah. Gitu ya. Oke, ya. Itu untuk jari. Kemudian punggung kaki. Dengan kedua ibu jari buatlah lingkaran di setiap kedua mata kaki sebelah dalam dan luar. Kemudian urutlah seluruh punggung kaki dengan kedua ibu jari secara bergantian dari pergelangan kaki ke arah jari. Atau buatlah gerakan yang membentuk lingkaran-lingkaran kecil dengan kedua jari secara bersamaan dari daerah mata kaki ke jari. Oke, sama dengan telapak tadi. Kalau untuk punggung, gerakannya boleh lurus ini satu gitu ya, boleh ke bawah, atas bawah, gini. Atau boleh kalian dari sini menggerakkan melingkar, gitu, sirkuler juga, ya. Dari mulai apa namanya nih, mata kaki ya, mata kaki melingkar kecil gitu. Nah, sampai ke jari ya, ke atas gitu. Oke? Jadi ini atau ya bisa dua, bisa lurus begini atau boleh kamu misalnya dua gerakannya kamu lakukan nggak apa-apa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini gerakannya lembut ya, jadi nggak usah kayak mijet dewasa ya. Nah, kemudian atau boleh kita sirkuler gerakan kecil-kecil gitu, ya. Oke. Nah, setelah selesai, ini selesai nih satu kaki. Lanjut dengan kaki yang sebelahnya sama seperti tadi. Iya. Ya, ini kan baru kaki kanan misalnya atau kaki kiri misalnya. Iya. Jadi boleh yang tadi. Berarti mulai lagi kalau yang apa namanya? Gerakan India. India ini dan segala macamnya. Iya. Ya. Iya. Kemudian yang gerakan menggulung terakhir ya, gerakan tadi kan sudah punggung kaki. Iya. Gerakan menggulung. Coba baca. Pegang pangkal paha dengan kedua tangan Anda, kemudian gerakan menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki. Ya, gerakan menggulung tuh gini. Oh, Ya, gitu ya. Jadi giniin, kita giniin kakinya. kayak itu adonan. Kayak bikin kue. Iya. Ya. Nah, gerakan menggulung dari mulai pangkal sampai dengan kaki, ya, atau pergelangan kaki. Itu namanya gerakan menggulung. Gerakan akhir, Rapatkan kedua kaki bayi, lalu letakkan kedua tangan Anda secara bersamaan pada pangkal paha. Kemudian usap dengan halus kedua kaki bayi dari atas ke bawah. ya, kan dari pangkal paha kita rapetin ya, kita usap gini ya. Nah, biasa sih kita set gitu ya. Tapi ini pas ngusapnya, ini sudah dilakukan. Iya, yang kiri. Yang kiri sudah dilakukan gerakan seperti tadi ya. Iya, Ibu. Dari India, Swedia gitu ya. Kemudian punggung kaki dan jari kaki. Oke. Terakhir kita rapatkan. Nah, selesai. Untuk yang daerah kaki. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup. Bisa? Cukup jelas. Oke. Sekarang lanjut ke perut. Mengayuh pedal sepeda. Sepeda ini sepeda. Sepeda di sini. Mengayuh pedal sepeda. Jadi seperti mengayuh pedal sepeda, ya. Gimana caranya? Coba baca. Lakukan gerakan pada perut bayi seperti mengayuh pedal sepeda dari atas ke bawah perut.
bergantian tangan dengan kanan dan kiri. Oke. Sekarang yang perut ya. Yang perut ya. Ini kan daerah perut bayi nih. Kita letakkan jari 3 jari kita lah ya. Karena kan bayi kan kecil ya. Kemudian kita seperti main sepeda. 1, 2, 3 gitu ya. Gerakannya gerakan lembut saja karena ini bagian perut. Karena bagian perut itu kan banyak organ-organ yang lunak ya. Jadi tidak boleh terlalu keras. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Itu dengan cara mengayuh sepeda. Oke. Lanjut. Ada menekan perut. Nah, gimana cara menekan perut? Baca. Tekan kedua lutut kaki bersamaan dengan lembut ke permukaan perut bayi. Dapat dilakukan secara bergantian. Dimulai dengan lutut kanan dan dilanjutkan dengan lutut kiri. Ya, kita tekan daerah perut. Jadi ini ke sini. 1 gitu ya. Gimana? 2. Ini karena kaku jadi susah. Kalau bayi kan gampang ya. 3 gitu ya, pelan-pelan saja. Ya, mungkin sampai 8 hitungan. 4 gitu ya. Sampai 8. Itu namanya menekan daerah perut, ya. Terus Bulan matahari. ya, gimana gerakan bulan matahari? Lingkaran dengan ujung-ujung jari tangan kanan mulai dari perut sebelah kanan bawah daerah buntu sesuai arah jarum jam, kemudian kembali ke daerah kanan bawah seperti bentuk bulan, diikuti oleh tangan kiri yang membuat bulatan penuh seperti bentuk matahari. Oke. Bulan matahari, tangan kanan berada di sini, kalau usus buntu kan sebelah kanan ya. Tangan kanan berada sebelah sini, tangan kiri berada di bawah. Nanti kita gerakan secara bersamaan. Nah, Kayak berotasi gitu. gitu ya. Jadi berotasi ya. Jadi seperti membentuk bulan dan matahari. Kalau bulan kan setengah. Ini kan dari sini ya. Nah, ini yang di atas tuh gerakan bulan, yang di bawahnya adalah matahari. Nah, gitu ya. Jadi tangan kamu berputar. Ya, itu adalah gerakan bulan matahari. 1, mungkin ya. Salah gini. 2. Ya. Ini hanya daerah perut ya, tidak mencakup daerah dada. Ya, ini masih daerah perut. Oke. Paham untuk bulan matahari? Ya. Lanjut gerakan I love you. Ya. Ada namanya gerakan I love you. Ya, coba baca. Pijatlah perut bayi mulai dari bagian kiri atas ke bawah dengan menggunakan jari-jari tangan kanan seolah membentuk huruf I. 1 set gitu ya. Nah, mana yang kita pijat? Bagian daerah kiri bayi berarti ya. Daerah kiri bayi di mana ada kolon apa di sini? Ada ascendant kan? Ada descendant, ada transversa, ada descendant. Berarti kolon descendant yang kita tekan. Jadi gerakan seperti angka 1. I. Udah gitu aja dulu. I. Ininya ke bawah ya. Gerakannya, gerakan I-nya dari sini ke bawah. Jadi jangan ke atas. Kenapa nggak ke atas? Karena nanti ini merupakan sebuah kolon kan, masih ingat nggak struktur di pencernaan ya? Iya. Di sini ada kolon ascendant kan, di sini transversa, di sini descendant. Nah, kenapa gerakannya turun? Ini untuk apa? Agar feses yang di sini bisa turun ke rektum gitu. Memperlancar pencernaan bayi gitu ya. Alasannya seperti itu. Sama juga dengan gerakan L-nya, love-nya. Love-nya bentuklah huruf L terbalik dengan melakukan pemijatan dari kanan atas perut ke kiri atas, kemudian dari kiri atas ke kiri bawah. Ya, jadi untuk gerakan love-nya dari kolon transversa ke descendant. Jadi membentuk huruf L. Terbalik. Nah, gitu. L kebalik. Jadi lurusnya di atas ya, Bu ya? Ya. Nih ya. Kalau tadi kan I. Iya. Love-nya ke sini, L-nya. L. Nah, gitu ya. L. U-nya, U-nya semuanya. Coba baca dulu. U-nya, U-nya. Huruf U terbalik, kemudian dari kanan bawah daerah usus buntu ke atas, kemudian ke kiri, ke bawah dan berakhir di perut kiri. Nah,
U-nya adalah Terbalik. dari kolon ascendant, transversa, dan descendant, ya. Jadi kita posisinya balik ini, tekan ke atas, melintang Bawah. bawah. Itu namanya U terbalik. Jadi I love you. Nah, gitu pijitnya, ya. Oke. Kelihatan nggak yang belakang? Berarti I love you. Nah, gitu. Ya. Oke. Itu adalah gerakan I love you, ya. Berarti gerakan I love you ini berfungsi untuk melancarkan Pencernaan bayi. sesuai dengan struktur usus atau kolon usus besar, ya, atau kolon ascendant, transversa, dan descendant, ya. Oke, masih di perut ada namanya gelembung, ya. Kalau gelembung gimana? Coba bacakan. Letakkan ujung-ujung jari pada perut bayi di bagian kanan bawah dan buatlah gerakan dengan tekanan sesuai arah jarum jam dari kanan ke kiri bawah guna memindahkan gelembung-gelembung udara. Ya. Dengan kedua telapak tangan buatlah gerakan dari tengah dada ke samping luar seolah sedang meratakan kertas buku tua. Aneh ya kalimatnya. Jadi intinya gini aja. Kalau gelembung, tangan kita berada di bawah sini, bagian kanan bawah, berarti di kolon ascendant, ujung di bawah, ya. Kemudian kita lakukan gini, pola. Nah, gelembung kayak gelembung. Ya. Jadi dari mulai kolon ascendant gitu ke kolon transversa, kemudian ke kolon descendant. Ya, kayak membentuk U, tapi kalau tadi kan U-nya begini, ya. Kalau gelembung kita gini. Nah, gitu. Ini biasa untuk apa? Untuk udara yang ada di dalam pencernaan. Kalau misalnya mungkin ada bayi misalnya yang kembung, coba kalian lakukan gerakan seperti ini, gerakan gelembung. Nggak berapa lama nanti biasanya dia pelatus, kentut, ya. Pelatus tuh kentut. Jadi karena apa? Karena gerakan tangan kita ini akan membawa udara yang ada di dalam perut bayi untuk keluar, gitu. Dia ngikutin sesuai arah dengan usus, ya. Dari kolon descendant nanti ke rektum kan keluar menjadi kentut atau pelatus, ya. Itu adalah gerakan gelembung. Oke. Ya, selesai daerah perut. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Berarti perut tadi ada gerakan mengayuh, ada gerakan menekan perut, ya, ada bulan matahari, gerakan I love you, nah, sama gelembung, ya. Itu ada di daerah perut. Oke, pintar. Oke, terus lanjut. Dada. Jantung besar. Ya, dada, jantung besar gimana? Coba baca gimana jantung besar. Gerakan yang membentuk gambar jantung dengan meletakkan ujung-ujung jari kedua tangan Anda di ulu hati. Setelah itu buatlah gerakan ke atas sampai ke bawah leher, kemudian ke samping atas tulang selangka, lalu ke bawah ke ulu hati seolah membuat gambar jantung. Ya, kalau gambar itu masih love, ya. Jadi dari mulai sini. Dari mulai ini ulu hati kan sini, tengah. Dari mulai sini kita pijit ke arah leher ke selangka, kemudian ke bawah ke tiak, kemudian baru kita ketemu lagi ke bawah. Oh, kayak Love. Jadi gini, ulangi ya. Ini sih karena dadanya kecil jadi nggak nempel perut sebetulnya. Jadi dari sini ke atas ke sini, kan selangka itu ini ya. Nah, tulang selangka ke bawah mendekati garis ketiak ke sini. Kemudian kembali ke ulu hati lagi ke dada. Jadi kayak love. Dari sini, nih, dari sini ya. Berarti ke sini, ke bawah, balik lagi ke sini. Ya, karena kan dada. Jadi nggak ke perut. Jadi membentuk jantung besar namanya. Love. Tapi gerakannya love. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bentuk love. Mulai dari ulu hati sini, ya, bayang kan? Iya. Ini ke tulang selangka, ya,
ke bawah sini, nanti baru ke ulu hati lagi. Ya, itu adalah jantung besar. Kemudian Jantung. kupu-kupu, gimana gerakan kupu-kupu? Gerakan dilanjutkan dengan membuat gambar kupu. Dimulai dengan tangan kanan yang memijat menyilang dari ulu hati ke arah bahu kanan dan kemudian ke ulu hati, kemudian dengan tangan kiri ke bahu kiri dan kembali ke ulu hati. Ya, gerakan kupu-kupu menyilang. Mulai, ini ulu hati kan? Ini mulai gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kayak 8. X. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menyilang. Ya. Menyilang di dada bayi. Jadi ke sini sama ke sini gitu. Ya. Oke. Next. Paham ini? Paham. Nah, jantung kecil. Kalau jantung kecil buatlah gak kayak jantung tadi, tetapi hanya di puting susunya. Kan kalau tadi kan lebar. Iya. Nah, kalau sekarang berarti di sini. Cukup di sini. Nah, gitu. Nah, nanti di sini lagi. Lope, dikasih lope-lope. Ya. Oke. Tangan. Kasih lope-lope ya. Mungkin kalau ini mungkin cukup dengan 1 jari karena kan bayi kecil ya. Iya. 1 atau 2 jari misalnya gini. Kayak kelingking. Boleh. Nah, gini ya. Iya. Oke. Next, tangan. Nah, sekarang udah jarak dada sudah. Sekarang kita ke tangan. Nah, ke tangan apa? Gimana caranya? Sama seperti kaki ya. Jadi kalau India berarti dari pangkal sini ya. Seperti megang softball kan? Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Begitu. Kemudian lanjutkan dengan gerakan memeras dulu ya. Memeras dulu. Nah, kemudian baru gerakan Swedia ke arah atas ya. Sama seperti tadi. Nah, kemudian baru nanti gerakan menggulungnya juga ke atas ya. Digulung gini-gini. Nah, terus setelah itu telapak tangan sama, prinsipnya sama. Telapak tangan kita dari mulai telapak tangan ini cara bergantian ya, ibu jari atau tadi boleh membuat gerakan-gerakan kecil ya. Ini telapak tangannya imut jadi. Membuat gerakan-gerakan sirkuler ya. Oke, udah sampai mana tuh? Telapak tangan ya, udah sampai nomor 18. Kemudian jari sama seperti tadi, jarinya Utek. diputar, nanti tarik gitu ya. Puternya tuh dari mulai pangkal sampai ke atas nanti gitu ditarik ya. Nah, puter ininya baru narik ya, semua jari ya, 5 jari. Nah, oke, kemudian baru gerakan menggulung tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ya kayak gerakan pasti bikin kue. Iya. 1, 2, 3. Nah ya kayak gitu tuh. Kalau dewasa mungkin enak ya. Bayi juga mungkin enak ya kalau begini. Nah, ingat ya, ketika kita melakukan pijat bayi, kalau bayinya nggak nyaman, nangis gitu ya hentikan dulu, jangan lanjut. Langsung. Ya, hentikan dulu atau gimana, kenapa deh gitu ya. Pokoknya kita ajak senyum bayinya, ajak komunikasi bayinya ya. Oke, setelah gerakan menggulung apa lagi? Akhir. Gerakan akhir. Oke, sebelum gerakan akhir Pastikan ini dulu apa namanya? pastikan tangan kiri juga tangan kirinya sama. sama lagi. Jadi sebelum berarti kalau gitu sebelum gerakan akhir gitu ya, walaupun apa mau kaki atau mau tangan, itu dua-duanya harus sudah dilakukan pemijatan dulu. Iya. Gitu ya. Oke. Ketika ini sudah menggulung berarti lanjut di sini ke kiri. perahan Swedia, lain-lainnya. Kemudian Jari ini juga. jari ya. Iya. Kemudian punggungnya juga sama ya. Iya. Punggungnya Terus iniin atau ditarik. kita buatan kecil. Terus Ya. Kemudian gerakan menggulung. Nah, iya. baru nanti terakhir gerakan akhir rapatkan kedua tangan kita rusak ke bawah. Wih, enak itu. Ini enak banget ya. Iya. Oke, itu ya. Sudah sampai Tangan. tangan. Sekarang kita muka. Nah,
Gerakan ke daerah muka. Baca. Pertama cara gimana cara membasuh muka? Tutuplah wajah baik. Dengan telapak tangan Anda dengan lembut sambil berbicara pada bayi secara halus. Gerakan kedua tangan Anda ke samping pada kedua sisi wajah bayi seperti gerakan membasuh muka. Masuk muka gimana? Masuk gini ya. Jadi dari sini ya. 1, 2 gitu, jadi kayak ciluk ba gitu loh, kayak ciluk ba. Ya. Jadi tutup dulu. Ciluk. Mungkin bisa ba gitu, mungkin bisa gitu dulu ya. Jadi dari mulai kita ke basuh muka kan sini ya. Jadi dari kita tutup ya, kemudian baru kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau ciluk ba. Ya, itu gerakan membasuh muka. Gerakan menyetrika dahi. Gimana? Letakkan jari-jari kedua tangan Anda pada pertengahan dahi. Tekankan jari-jari Anda dengan lembut mulai dari tengah dahi bayi ke arah samping kanan dan kiri seolah menyetrika dahi. Setelah itu gerakan ke bawah ke daerah pelipis dan buatlah lingkaran-lingkaran kecil di pelipis. Kemudian gerakan ke arah dalam melalui daerah bawah pipi di bawah mata. Ya. Jadi kalau untuk menyetrika dahi gunakan 3 jari ya. Ini kan dahi nih, ya. Dahi di sini. 1, 2, 3 ke pelipis 4, 5, 6, 7, 8. Nanti mungkin bisa di sini ada gerakan melingkar kecil. Gitu, ya. Enak gitu. Dari sini. Kalau dari sininya, kalau dari atasnya nggak melingkar ya. Kalau dari atasnya lurus saja sampai ke pelipis. Nanti baru pelipis buatlah lingkaran-lingkaran kecil hampir ke bawah mata, gitu ya. Nah, seperti itu, ya. Itu adalah gerakan menyetrika dahi. Kemudian menyetrika alis. Letakkan kedua ibu jari Anda di antara kedua alis, lalu pijat bagian atas mata atau alis dari tengah ke samping seperti menyetrika alis. Kalau alis berarti ya, kan ini alis, berarti di sininya dari tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya alisnya yang gini ya, nggak sampai ke pelipis, jadi hanya alisnya saja. Ya, seperti itulah gerakannya, ya. Oke, terus ya, sekarang ada hidung, ada istilahnya senyum pertama, senyum kedua, dan senyum ketiga. Karena kita akan membuat bayi seolah-olah tersenyum, gitu intinya. Ya, apa? Terus baca. Pertama, letakkan kedua ibu jari Anda di antara kedua alis. Tekanlah ibu jari Anda dari pertengahan kedua alis turun ke tepi hidung ke arah pipi. Kemudian gerakan ke samping dan ke atas seolah membuat bayi tersenyum. Ya, jadi dari sini. Ini dari sini, kedua alis ini ya. Dari kedua alis ini 1, 2 ke bawah ya. Nah, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Jadi snip gitu, kayak orang tersenyum kan ke atas ya. Jadi dari sini ya, kelihatan nggak? Iya, Ibu. Dari sini ya. Dari sini gerakan dari sini kemudian ke sini ke bawah kemudian baru snap ke atas. Ya. Dari sini ke hidung, pinggiran hidung, ke bawah sini, ke bawah mata ya, tulang pipi, kemudian ke atas. Gitu ya. Itu adalah senyum pertama. Senyum kedua, enak nggak? Senyum kedua, itu senyum pertama. Ya. Senyum kedua. Letakkan kedua ibu jari Anda pada pertengahan rahang atas atau di atas mulut di Ya. bawah sekat hidung. Gerakan kedua ibu jari Anda dari tengah ke samping dan ke atas ke daerah pipi seolah membuat bayi tersenyum. Ya, jadi sama. Kalau tadi mah dari atas ke sini, ya. Kalau ini di sini, di sini. Di bawah, di atas mulut. Nah, di atas antara hidung dan mulut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ke arah atas. Jadi dari mulai sini ke pipi ya, ke pipi tapi ininya gerakannya ke atas. Smile kan, kayak smile ya jadinya kan. Dari sini ke sini ke pipi ke arah atas. Ya.
Itu senyum kedua. Nah, ya gitu. Oke. Senyum ketiga. Senyum ketiga, letakkan kedua ibu jari Anda di tengah dagu, tekankan dua ibu jari pada dagu, lalu gerakan dari tengah ke samping kemudian ke atas seolah membuat bayi tersenyum. Ya. Kalau tadi di senyum pertama di antara ini alis, senyum kedua di bawah hidung dan di atas mulut, senyum ketiganya di dagu. Di sini, ya. Dari dagu tekan ke arah pipi ke atas. Nah, gini aja. Arahnya itu ke atas semua ya, Bu ya? Ya, pokoknya ke atas karena kan smile ya, jadi biar coba ya dari dagu ke atas. Nah, kayak tersenyum kan? Walaupun dia senyum kayak senyum kan? Karena ketarik gitu. Jadi makanya kenapa disebut senyum pertama, senyum kedua, senyum ketiga. Ya? Nah, oke. Ada belakang telinga. Ya. Dengan tekanan lembut, gerakan jari-jari kedua tangan Anda dari belakang telinga kanan dan kiri ke tengah dagu, atau dengan tekanan lembut gerakan kedua tangan Anda dari belakang telinga membentuk lingkaran-lingkaran ke seluruh kepala. Ya. Sekarang dari belakang telinga ini, ya, dari belakang telinga kita gerakan sirkuler juga ya, melingkar. Nah, dari belakang telinga Ke arah depan. Ya, ke arah dagu. Tapi ini dari belakang telinga. Gitu. Muter sampai dagu, ya. Ulangi lagi, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enak nggak? Sampai dagu. Ya, belakang telinga ya, dari banget nih. Oke, bisa? Punggung. Nah, ini bisa yang belakang telinga ya. Gerakan sirkuler, mungkin bisa 2 atau 3 jari atau 1 jari, mungkin tergantung dari besar tangan dan besarnya bayi ya. Oke. Terus, udah daerah muka selesai ya. Iya. Oke, sekarang kita daerah punggung. Untuk daerah punggung, kita tengkurapkan bayinya, atau misalnya kalau bayinya masih belum bisa tengkurap, boleh berada di pangkuan kita, gitu ya, atau kita bantu gitu. Kalau misalnya apalagi bayi misalnya 3 bulan kan dia belum bisa ngangkat kepala misalnya gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya bayinya sudah bisa tengkurap sendiri, kita tengkurapkan dengan posisi melintang tapi begini. Kalau tadi kan kita hadap-hadapan, lurus. Kalau bagian punggung kita tengkurapkan dan posisinya melintang di depan kita, ya. Oke. Apa yang di punggung? Ada gerakan maju mundur, kuda goyang. Tengkurapkan bayi melintang di depan Anda dengan kepala di sebelah kiri dan kaki di sebelah kanan Anda. Pijatlah dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan sepanjang punggung bayi dari bawah leher sampai ke pantat. Ya, jadi posisi gini. Ini 2 tangan kan? Ini ya. Maju mundur. Ini. Jadi maju mundur sampai ke pantat. Nanti ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Mulai lagi. Ulangi sampai mungkin beberapa kali biar lebih nyaman bayinya gitu. Ya. Itu namanya kuda goyang. Istilahnya. Ya. Gerakan maju mundur ya. Nah. Terus terakhir gerakan menyetrika. Lakukan usapan dengan telapak tangan kanan Anda menyerupai gerakan menyetrika dimulai dari pundak ke bawah sampai ke pantat. Ya, gerakan menyetrika dari sini. Kayak kita nyetrika aja berarti usap gitu ya. Agak sedikit menekan tapi lembut gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ke arah pantat bayi. Ya. Nah, untuk gerakan punggung ini juga ada pernah Ibu baca juga tapi di sini daftar nggak ada ya. Ada gerakan namanya menggaruk. Ya, ya kayak menggaruk. Jadi kita posisinya gini. Jadi sama seperti menggaruk. Cuma mungkin karena di daftar nggak ada nggak apa-apa. Jadi langsung kita gerakan menyetrika. Gerakan menyetrika ini adalah gerakan terakhir. Ya, untuk
apa namanya, melemaskan atau meratakan seluruh otot-otot gitu ya. Jadi gerakan mengusap gitulah intinya. Tapi ya gerakannya biar gampang, kerennya menyetrika. Gerakan menyetrika. Nah ya, terakhir gerakan menyetrika selesai. Nah, ini pastikan berminyak-minyak. Baru kita mandiin bayinya. Nah nanti baru kita praktikin mandi. Nah ini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke memandikan? Paham?